Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Sejak awal abad 14, Brunei memasuki sejarah sebagai kerajaan yang kuat dan penting di wilayahnya. Pada masa itu, Brunei mulai dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Borneo dan sekitarnya. Kerajaan Brunei mencapai puncak kejayaannya pada abad 15 dan 16 di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah, dengan wilayah kekuasaannya yang luas mencakup sebagian dari Borneo, kepulauan sekitarnya, dan bahkan beberapa wilayah di Filipina Selatan. Pada masa berikutnya, pengaruh Eropah mulai memasuki kawasan ini yang mencoba mempengaruhi dan mendapatkan kendali atas jalur perdagangan di Asia Tenggara, termasuk Brunei. Pengaruh ini membawa dampak yang signifikan, termasuk konflik seperti Perang Kastila. Apa itu Perang Kastila? Berikut kami ulas seputar munculnya Perang Kastila versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Sejak abad 14 dan 15, Kesultanan Brunei memang melakukan ekspansi dan memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara, termasuk Filipina. Pengaruh Brunei di wilayah Filipina terutama dirasakan di Mindanao dan Sulu. Ekspansi Brunei di Filipina mencapai puncaknya pada abad 15 dan 16. Sudah tentu memiliki beberapa dampak penting terhadap struktur sosial, politik, dan budaya di wilayah tersebut. Sultan Bolkiah pada tahun 1485 sampai 1521 adalah figur penting di balik ekspansi ini, dengan catatan sejarah menunjukkan bahwa ia memperluas wilayah Brunei hingga ke bagian-bagian di Filipina, khususnya di Mindanao dan Sulu. Selama pengaruh Brunei di Filipina berlangsung, terdapat beberapa kemajuan signifikan, khususnya dalam penyebaran Islam, penguatan perdagangan, pembentukan struktur sosial politik di beberapa wilayah. Namun setelah kedatangan dan ekspansi kolonial Spanyol di Filipina pada akhir abad 16 dan awal abad 17, pengaruh Brunei mulai menurun. Spanyol berhasil mengurangi pengaruh Brunei di Filipina melalui beberapa strategi utama, seperti eksplorasi dan penaklukan militer, di mana setelah kedatangan Portugis di Filipina pada tahun 1521, Spanyol mulai mengeksplorasi dan menaklukkan berbagai kepulauan di Filipina. Melalui ekspedisi militer dan kampanye penaklukan, Spanyol secara bertahap menguasai wilayah-wilayah ini dan mendirikan pemerintahan kolonial. Adapun strategi lain seperti pengenalan agama, Spanyol membawa agama Katolik ke Filipina dan secara aktif mengubah penduduk setempat dari kepercayaan tradisional atau Islam ke Katolik. Ini tidak hanya mengubah struktur sosial dan budaya daerah tersebut, tapi juga melemahkan pengaruh Brunei yang sebagian besar kekuatannya terletak pada penyebaran Islam. Begitupun diplomasi dan aliansi dengan penguasa lokal adalah bagian strategi Spanyol. Spanyol pandai dalam membentuk aliansi dengan beberapa datuk dan raja lokal, menawarkan perlindungan dan manfaat lainnya sebagai imbalan atas pengakuan terhadap kedaulatan Spanyol. Ini membantu memecah koalisi lokal dan mengurangi dukungan bagi Brunei. Strategi lainnya membangun sistem encomienda. Spanyol mengenalkan sistem encomienda di Filipina yang memberikan tanah dan hak atas tenaga kerja penduduk setempat kepada bangsawan Spanyol atau tentara sebagai hadiah atas jasa mereka. Sistem ini langsung bertentangan dengan struktur sosial dan ekonomi yang telah dikembangkan Brunei dan jejak-jejak pengaruhnya dalam perdagangan dan pemerintahan lokal. Kemudian, strategi yang tak kalah pentingnya adalah pertempuran langsung dengan Brunei. Selama ekspansi ke Filipina,
Spanyol juga terlibat dalam konflik militer langsung dengan Brunei. Pada tahun 1578, Spanyol melancarkan serangan dan misi militer terhadap kesultanan-kesultanan yang berada di bawah pengaruh atau aliansi dengan Brunei sebagai bagian dari usaha mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di Filipina. Sebuah ekspedisi Spanyol yang berlayar ke Brunei menghancurkan istana serta membakar kapal-kapal dan rumah-rumah yang secara signifikan melemahkan kekuatan Brunei di wilayah itu. Namun sudah tentu ada perlawanan dari kesultanan-kesultanan Muslim, termasuk dukungan dari Brunei. Strategi perlawanan Brunei terhadap Spanyol memanfaatkan keunggulan geografis seperti hutan belantara dan jaringan sungai untuk taktik gerilya yang mempersulit invasi langsung oleh pasukan kolonial Spanyol. Strategi perlawanan semacam ini memungkinkan mereka untuk menjaga sebagian kedaulatan mereka meskipun menghadapi tekanan kolonial yang intens. Namun, kekuatan Spanyol yang lebih besar dan keunggulan teknologi militer mereka seperti kapal yang lebih baik dan senjata api sering memaksa Brunei ke posisi bertahan. Akan tetapi, Brunei tetap berhasil mempertahankan kendali atas beberapa kawasan dan terus memainkan peran penting di kawasan tersebut hingga tiba di era kolonisasi bangsa Eropah lainnya. Dalam perang yang lebih dikenal Perang Castilla ini, Brunei dapat dikatakan sebagai pihak yang berhasil mempertahankan kedaulatannya dan secara umum menang melawan upaya kolonialisasi Spanyol. Walaupun terjadi beberapa pertempuran dan Brunei menghadapi tekanan militer dari Spanyol, Brunei berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan mengurangi pengaruh kolonial Spanyol di wilayahnya. Ini menunjukkan keberhasilan Brunei dalam memanfaatkan keunggulan strategis dan aliansi regional untuk menahan usaha ekspansi Spanyol di kawasan tersebut. Hingga secara bertahap, Spanyol mampu menegakkan dominasi kolonialnya atas sebagian besar wilayah Filipina, mengakhiri pengaruh signifikan Brunei di wilayah tersebut. Demikian seputar munculnya Perang Castilla versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perang Brunei versus Spanyol atau seputar sejarah Brunei, tulis di kolom komentarian. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.